Aisyah, poluan muda yang dikenal tegas dan tanpa kompromi, selalu menjadi garda terdepan dalam setiap operasi penangkapan bandar narkoba. Dia dijuluki besi beton oleh rekan-rekannya karena ketangguhannya. Namun, setiap malam ketika seragam itu ditanggalkan, Aisyah berubah menjadi perempuan rapuh yang dihantui bayang-bayang masa lalu. 5 tahun lalu, tunangannya, seorang jurnalis investigasi, menghilang setelah mengendus sebuah jaringan narkoba besar yang melibatkan oknum pejabat tinggi. Polisi menyatakan kasusnya ditutup karena kurangnya bukti, tapi Aisyah menolak percaya. Diam-diam, dia mendaftar menjadi polwan dengan satu tujuan, mengungkap kebenaran dan membawa para pelaku ke pengadilan, termasuk kemungkinan orang-orang yang dia kenal. Suatu malam, dalam sebuah penggerebekan besar, Aisyah berhadapan langsung dengan target utamanya, seorang pengusaha kaya raya yang selama ini dikenal sebagai filantropis. Saat pria itu menatapnya dengan mata dingin, Aisyah melihat kilasan cincin di jarinya, cincin yang sama persis dengan yang dulu dia berikan kepada tunangannya. Jantung Aisyah mencelos. Dia tahu pada saat itu dia harus membuat pilihan, menegakkan hukum dan menangkap pria yang mungkin terkait dengan kematian tunangannya, atau mengikuti instingnya dan mencari tahu lebih dalam, berisiko membahayakan karirnya dan mungkin nyawanya sendiri. Dia menangkapnya. Saat borgol mengunci pergelangan tangan pria itu, Aisyah berbisik, "Di mana dia?" Pria itu tersenyum sinis. "Kebenaran itu pahit, Nona Polisi. Apakah kamu yakin ingin mengetahuinya?" Beberapa hari kemudian, Aisyah menemukan berangkas tersembunyi di rumah pengusaha itu. Di dalamnya, dia menemukan bukan hanya bukti jaringan narkoba, tapi juga sebuah surat tulisan tangan dari tunangannya ditujukan kepadanya. Isi surat itu mengungkapkan bahwa tunangannya sebenarnya adalah seorang agen ganda yang menyusup ke jaringan tersebut, dan bahwa dia telah mengkhianati Aisyah demi melindungi identitasnya. Bagian terakhir surat itu berbunyi, "Aku mencintaimu Aisyah, maafkan aku karena membohongimu. Hidupmu lebih penting daripada kebenaran yang aku cari." Aisyah terduduk lemas, air mata mengalir di pipinya. Selama 5 tahun, dia hidup dalam kebencian dan dendam, hanya untuk menyadari bahwa orang yang dia cintai telah berkorban untuknya. Keadilan telah ditegakkan, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Aisyah berdiri, menghapus air matanya. Dia tahu dia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi dia bisa menghormati pengorbanan tunangannya dengan terus melayani dan melindungi orang lain. Dia akan terus menjadi besi beton, bukan karena kekerasan, tapi karena kekuatan untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Malam itu, Aisyah meletakkan cincin tunangannya di meja kerjanya, di samping fotonya. Kemudian dia keluar, kembali ke jalanan, siap menghadapi kejahatan, kali ini dengan pemahaman baru tentang pengorbanan dan cinta. Dia akan terus mengabdi, meski hatinya terluka, karena itulah arti sebenarnya dari menjadi seorang polwan. Esok hari, Aisyah menerima telepon dari atasan menginformasikan bahwa pengusaha itu tewas bunuh diri di penjara, meninggalkan surat wasiat yang mengakui semua kejahatannya dan meminta maaf kepada Aisyah atas penderitaan yang dia timbulkan. Dalam surat wasiat itu, dia juga mengungkapkan bahwa dia menyimpan informasi penting tentang jaringan narkoba, sebuah informasi yang hanya bisa diakses dengan kode rahasia. Kode rahasia itu tanggal ulang tahun Aisyah. Karma datang dengan cara yang tidak terduga, membimbing Aisyah menuju keadilan sejati.